Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat mahasiswa semuanya. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai contoh penentuan integral lipat 2 pada koordinat polar. Kita coba lihat contoh yang pertama. Tentukanlah integral lipat 2 atas daerah R dari fungsi 3x tambah 4y kuadrat dA, di mana R adalah daerah tertutup bagian atas dari lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 dan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita gambarkan daerah R-nya terlebih dahulu. Jadi jika kita perhatikan ada dua buah lingkaran ya. Yang pertama itu lingkaran kecilnya itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Kemudian lingkaran yang besarnya itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, tadi di sini R-nya adalah daerah tertutup bagian atas. Nah, berarti yang bagian atasnya saja yang kita ambil. Di mana tadi R-nya terletak di antara ya. Di antara. Nah, kita dapati di sini daerah R tersebut kita bisa ubah ke dalam koordinat polar karena daerah R-nya itu bentuknya dari lingkaran gitu ya, dari perpotongan lingkaran. Nah, kalau kita ubah dalam koordinat polar, maka kita harus mencari R dan kita juga harus mencari theta. R-nya itu R kecil ya, radius. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar kita ini, radius yang pertama itu dapatnya dari lingkaran yang pertama, lingkaran kecil, di mana x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan R kuadrat, kan seperti itu ya. R kuadrat sama dengan 1, maka R-nya sama dengan 1. Jadi untuk batas yang ini, batas lingkaran yang kecil itu R-nya sama dengan 1. Kemudian untuk lingkaran yang besar, untuk lingkaran yang besar kita dapati R kuadrat sama dengan 4, berarti R-nya sama dengan 2. Berarti untuk batas R yang atas gitu ya kan, batas atas R itu nilainya sama dengan 2. Itu untuk batas R-nya, berarti batas R-nya dari interval 1 sampai dengan 2. Kemudian untuk batas theta-nya, theta itu sudutnya ya, sudutnya kita lihat di sini, dari mulai 0 ya. Karena dia hanya setengahnya saja, setengah bagian atas, berarti sudutnya itu dari 0 sampai dengan 180 derajat. Atau theta-nya dari 0 sampai dengan pi. Sehingga kita peroleh notasi daerah R dalam koordinat polarnya adalah R sama dengan himpunan pasangan terurut R, theta, di mana R-nya itu berada pada interval tertutup dari 1 sampai 2 dan theta-nya berada pada interval tertutup 0 sampai pi. Jadi ini adalah notasi daerah R-nya. Kalau kita sudah dapat notasi daerahnya itu, kita bisa menentukan integral lipat 2-nya, yaitu integral lipat 2 atas daerah R dari fungsi 3x tambah 4y kuadrat dA. Jadi fungsi kita ini masih dalam koordinat kartesius, harus kita ubah dalam koordinat polar, di mana x-nya itu diganti dengan r cos theta, y kita ganti dengan r sinus theta. Karena di sini y-nya kuadrat, berarti jadinya r kuadrat sinus kuadrat theta. Nah, ini jadi bentuknya. Kemudian dA itu berubah menjadi r dr d theta. Kemudian batas intervalnya mengikuti batas pada R dan batas pada theta, di mana batas pada theta-nya itu dari 0 sampai pi dan batas pada R-nya dari 1 sampai 2. Ini dia bentuk dari integral lipat 2 pada koordinat polar. Sekarang tinggal kita selesaikan bentuknya ini dengan menggunakan integral berulang, di mana yang kita kerjakan yang bagian dalam dulu. Nah, sebelum kita integralkan bagian dalam, mungkin kita kali dulu dengan R ya. 3R cos theta tambah 4R kuadrat sinus kuadrat theta dikali dengan R dulu. Sehingga kita dapatkan bentuknya 3R kuadrat cos theta ditambah 4R pangkat 3 sinus kuadrat theta. Kemudian kita integralkan terhadap R ya, di mana R-nya itu memiliki batas bawah 1 dan batas atas 2. Kita dapati bentuknya menjadi R pangkat 3 cos theta ditambah R pangkat 4 sinus kuadrat theta. Ingat, jika ini kita integralkan terhadap R, maka theta-nya itu dianggap konstanta. Jadi yang kita integralkan cuma ini aja, 3R kuadrat. Jika kita integralkan jadinya R pangkat 3, gitu ya. 3R pangkat 3 per
3 gitu ya, sisanya R pangkat 3. Ini juga sama, sisanya nanti R pangkat 4. Batas bawahnya 1 sampai batas atasnya 2. Nah, dari sini kita dapati dia hasilnya adalah 7 cos theta ditambah 15 sinus kuadrat theta. Nah, bentuk yang ini selanjutnya kita integralkan terhadap theta, d theta gitu ya. Kalau kita integralkan terhadap theta, otomatis 7 sama 15 ini sudah menjadi konstanta biasa ya. 7 cos theta. Nah, sebelumnya itu sinus kuadrat tetanya ini kita ubah menjadi 1 kurang cos 2 theta per 2 gitu ya. Sinus kuadrat theta sama dengan 1 kurang cos 2 theta per 2. Per 2-nya kita pindahkan saja ke sini jadi 15 per 2. Jadi tinggal yang ini kita integralkan. Nah, kita integralkan terhadap theta. Cos theta kita integralkan, hasilnya sinus theta. Lalu ini tadi ya 15 per 2. 15 per 2 kita integralkan terhadap theta, jadinya 15 per 2 theta. Kemudian 15 per 2 cos 2 theta kita integralkan terhadap theta, jadinya 15 per 4 sinus 2 theta. Kemudian kita substitusikan dengan batas bawah 0, batas atas pi. Kita dapati hasilnya adalah 15 pi per 2. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh yang selanjutnya. Tentukanlah volume dari ruang yang terbentuk di bawah paraboloid Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat di atas bidang XY dan di dalam tabung X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Untuk menyelesaikannya, langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah menggambarkan daerah atau domain dari D-nya. Di mana gambarnya akan kita peroleh seperti ini, gitu ya. Paraboloid Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, itu paraboloidnya terbuka ke atas. Dan ini dia tabungnya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, di bawah paraboloid dan di dalam tabung ini nanti ada ruangan di sini, ada ruang, gitu ya, ada satu ruang, di mana ruang tersebut akan memiliki domain pada bidang XY. Domainnya akan berbentuk seperti ini, yaitu domain dalam daerah D, di mana daerah D-nya itu berbentuk lingkaran. Nah, sekarang daerah D-nya itu karena berbentuk lingkaran, kita harus mengubah daerah D-nya itu bukan lagi ke koordinat kartesius, tapi ke koordinat polar. Dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dan X sama dengan R cos theta, ini adalah hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar. Jadi dari hubungan tersebut, kita akan peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, ini akan sama dengan R kuadrat sama dengan 2R cos theta. Karena X kuadrat tambah Y kuadrat itu R kuadrat, lalu 2X. X-nya kita gantikan dengan R cos theta, jadinya 2R cos theta. Lalu pada ruas kiri dan ruas kanan, gitu ya, ruas kiri dan ruas kanan, sama-sama kita bagi dengan R, sehingga akan diperoleh R sama dengan 2 cos theta. Jadi, daerah D kita ini memiliki batas R-nya, itu dari 0 ya, R-nya dari 0 sampai dengan 2 cos theta. Maka notasi daerah D-nya adalah R, theta, di mana theta-nya dimulai dari negatif pi per 2 sampai pi per 2. Dan R-nya itu dari 0 sampai dengan 2 cos theta. Nah, untuk pi-nya, kenapa dimulai dari negatif pi per 2 sampai pi per 2? Kita harus ingat kembali definisi theta, maaf untuk theta ya. Kita harus ingat kembali kenapa theta-nya itu negatif pi per 2 sampai pi per 2 gitu ya. Kita harus ingat definisi dari theta. Theta itu adalah sudut yang dihitung dari sumbu X positif. Jadi dia dihitung dari sumbu X positif. Nah, berarti dari sini kita ngitungnya. Daerah D kita ini, kalau kita hitung dari sumbu X positif ke atas gitu ya, berlawanan arah jarum jam, itu nanti nilainya adalah pi per 2. Tetapi daerah D-nya kan ada juga yang di bawah ya. Nah, yang di bawah itu sudutnya adalah negatif pi per 2. Karena itu theta-nya dimulai dari negatif pi per 2 sampai dengan positif pi per 2. Oke, dari D itu tadi akan kita peroleh volumenya itu tadi integral lipat 2 dari daerah D
Dimana ini tadi katanya kan di bawah paraboloid Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti itu yang kita integralkan di part 2, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat dA. Nah, ingat, karena kita mengubah D-nya itu dalam koordinat polar, maka fungsi yang XY ini kita ubah ke dalam koordinat polar. X-nya, X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah R kuadrat. Lalu dA itu berubah jadi R, dr, d theta. Lalu batasnya kita sesuaikan dengan batas daerah D kita ini. Dimana ini batas yang pertama untuk batas theta, lalu ini batas pada integral yang kedua itu untuk batas yang R. Lalu ini nanti R pangkat 3 ya. R pangkat 3 ini kita integralkan terhadap R. Maka nanti hasilnya R pangkat 4/4 itu dengan batas bawah 0, batas atas 2 cos theta. Nanti akan kita dapati hasilnya itu adalah 4 cos pangkat 4 theta. 4-nya karena konstanta, kita keluarkan saja. Lalu kita lihat di sini batas dari tetanya masih dalam negatif pi per 2 sampai dengan pi per 2. Lalu di sini batasnya berubah dari 0 sampai pi per 2. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat kembali daerah D-nya itu tadi. Daerah D-nya itu kan kita menghitungnya dari sumbu X positif. Jika kita putar berlawanan arah jarum jam, itu nanti sudutnya itu akan bernilai positif. Makanya di sini kan sudutnya dari 0 sampai pi per 2. Sementara yang di bawah sumbu X positif itu kan dari negatif pi per 2 sampai 0. Kan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di sini daerah yang di atas sumbu X positif dan di bawah sumbu X negatif, di bawah sumbu X positif gitu ya. Di atas sumbu X positif dan di bawah sumbu X positif itu daerahnya sama besar. Sehingga kita bisa menghitung satu daerah saja, daerah yang di atas sumbu X positif, itu nanti kita bisa tahu atau nilainya akan sama dengan daerah yang di bawah sumbu X positif. Makanya kita hitung yang di atas ini aja, yang dimulai dari sudut 0 gitu ya, sampai dengan pi per 2. Tapi berarti jadi nilainya 2 kali. Maka di sini nanti 2 kali gitu ya, 2 kali 4, maka jadinya 8. Sehingga jadinya 8 kali dengan integral gitu ya, dengan batasnya itu dari 0 sampai pi per 2 cos pangkat 4 theta d theta. Nah, kemudian ini kita ubah dulu ya biar mudah kita integralkannya. Jadinya cos kuadrat gitu ya. Cos kuadrat itu sama dengan 1 tambah cos 2 theta per 2 dipangkatkan 2 gitu. Lalu ini yang kita integralkan jadinya adalah ini jadinya 1 tambah 2 cos 2 theta tambah setengah kali 1 tambah cos 4 theta. Ini nanti mau kita integralkan terhadap tetanya. Oke, lalu akan kita dapati hasilnya itu adalah 3 per 2 theta tambah sinus 2 theta tambah 1/8 sin 4 theta. Ini nanti semuanya dikali 2 gitu ya. Setelah kita substitusikan dulu sebelumnya dengan batas bawah 0, batas atasnya pi per 2. Sehingga nanti akan kita dapatkan hasilnya 2 kali 3 per 2 kali 3 per 2 kali pi per 2 sama dengan 3 pi per 2. Ini dia hasil untuk contoh yang kedua. Oke, kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Gunakanlah integral lipat 2 untuk menentukan luas daerah tertutup oleh satu loop dari 4 kelopak mawar atau one loop of 4 leaf rows, di mana R-nya sama dengan cos 2 theta. Jawab. Langkah yang pertama kita harus lakukan adalah menggambar daerah atau domain D. Jadi, daerahnya itu kita gambarkan dengan persamaan pada koordinat polar. R sama dengan cos 2 theta. Jadi, kalau kita menggambarkan daerah R sama dengan cos 2 theta, kita dapatkan seperti ini bentuknya ya. Di mana bentuknya itu mirip seperti kelopak mawar yang ada 4 bagian ini. Tetapi yang kita cari luasnya itu hanya satu aja. Satu loop aja, maka hanya satu ini aja yang kita arsir. Nah, kita dapati bahwa loop ini tadi ya, satu kelopak mawar ini berada pada batas theta dari negatif pi per 4 sampai dengan pi per 4. Itu untuk yang tetanya.
Lalu R-nya bagaimana? R-nya kan kita lihat dari sini ya. R-nya kita lihat, R-nya dari 0, lalu sampai batas yang ini. R sama dengan cos 2 theta. Sehingga notasi daerah D-nya bisa ditulis sebagai berikut. D sama dengan himpunan pasangan terurut R, theta, di mana tetanya itu berada pada interval tertutup dari negatif pi per 4 sampai pi per 4. Dan R-nya berada pada interval tertutup dari 0 sampai cos 2 theta. Lalu, dari batas D tersebut akan kita dapati luas dari daerah satu loop bunga mawar tadi gitu ya, satu loop kelopak mawar, yaitu AD. Di mana AD itu adalah integral lipat 2 daerah D, DA. Jadi untuk mencari luas itu buatnya adalah integral lipat 2 D, DA. Di mana integral lipat 2-nya ini tadi, batas integralnya kita ikuti batas yang ada pada daerah D. Yang pertama di sini batasnya untuk theta dari negatif pi per 4 sampai pi per 4. Lalu yang ini batasnya itu untuk yang R dari 0 sampai dengan cos 2 theta. DA-nya diganti dengan R d theta. Lalu kita integralkan ini ya, terhadap R diperoleh setengah R kuadrat dengan batas bawah 0 sampai cos 2 theta. Lalu nanti kita substitusikan sehingga nanti dapat hasil akhirnya itu adalah setengah cos kuadrat 2 theta. Setengahnya itu karena konsanta keluarkan dari tanda integral. Lalu cos kuadrat 2 theta ini bentuknya itu bisa kita ubah lagi menjadi bentuk sederhana, jadinya 1 tambah cos 4 theta. Dimana nanti ada itu konstantanya 1/4 kita keluarkan dari tanda integral. Nah, bentuk yang sederhana ini tadi kita integralkan terhadap tetanya sehingga diperoleh theta ditambah 1/4 sinus 4 theta dengan batas bawah negatif pi per 4 dan batas atasnya pi per 4. Setelah kita hitung nanti akan diperoleh hasil akhirnya itu adalah pi per 8. Oke, sekian pembahasan kita tentang contoh penentuan integral lipat 2 pada koordinat polar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.